Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Kali ini kita akan membahas dua soal tentang konversi suku yang merupakan kelanjutan dari konversi suku bagian pertama dan konversi suku bagian kedua. Oke, kita langsung aja ke dalam soal yang pertama. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita coba lihat soal yang pertama. Kapankah termometer Celcius dan termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Oke, Sobat Denpasar Mengajar pasti ingatkan bahwa titik bawah dan titik atas dari dua termometer ini berbeda. Tapi ada satu angka di mana kedua termometer ini pasti menunjukkan angka yang sama. Oke, untuk membahasnya kita kembali gambar terlebih dahulu dua termometer ini. Oke, kita gambar ya. Nah, ini kita gambar yang di kiri termometer Celcius, yang di kanan termometer Fahrenheit. Sobat Denpasar Mengajar, isi juga titik batas bawah dan atasnya. Celcius 0 derajat dan 100 derajat. Bawah 0 derajat, atas 100 derajat. Kalau Fahrenheit berapa? 32 derajat. Titik bawahnya, sedangkan atasnya adalah 212 derajat. Oke, sekarang katanya keduanya menunjukkan angka yang sama. Oke, kita garis ya, Sobat Denpasar Mengajar, kita garis. Kemudian kita kasih angka atau mungkin huruf aja, jangan angka, huruf A. Di sini juga pasti A. Berapakah A-nya? Belum tahu. Ya, kita selesaikan. Oke. Konsepnya sama ya, Sobat Denpasar Mengajar, dengan pembahasan Bapak pada konversi suhu bagian yang kedua. Oke, kita mulai membuat persamaannya. Sobat Denpasar Mengajar boleh dari Celcius terlebih dahulu, juga boleh dari Fahrenheit. Ya, mana aja boleh. Oke, Bapak dari Celcius saja dulu. Nah, oke. Bagi yang belum paham, boleh dilihat dulu materi konversi suhu bagian kedua. Oke, bagi yang sudah paham, boleh lanjut. Jadi di sini A dikurangi 0 derajat dibagi, oke, batas atas kita kurangi dengan batas bawah. Oke, 100 derajat kita kurangi dengan 0 derajat sama dengan, oke, kita ke termometer Fahrenheit. Oke. A dikurangi 32 derajat dibagi, oke, batas atas kita kurangi dengan batas bawah. Jadi 212 derajat dikurangi 32 derajat. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita coba selesaikan persamaan ini. Jadi di atas jadi A dibagi 100 derajat sama dengan, nah di sini tetap ya, A dikurangi 32 derajat dibagi 212 derajat dikurangi 32 derajat berapa Sobat? 180 derajat. Nah, sebelum lanjut menyelesaikan, kita terlebih dahulu mencoret ya angka yang bisa kita eliminasi. Ya, yang bisa kita eliminasi di sini apa? Ini. Oke. 0 di belakang dari 180 derajat dengan 0 di belakang dari 100 derajat. Jadi, yang tersisa berapa? A dibagi 10 sama dengan A dikurangi 32 derajat dibagi 8
Boleh disederhanakan lagi Sobat Denpasar mengajar, kalau enggak juga tidak jadi masalah. Ya, untuk berikutnya menyelesaikan persamaan ini, silakan Sobat Denpasar mengajar mengalihkan silang. Jadi A dikalikan dengan 18, kemudian A dikurangi 32 derajat dikalikan dengan 10. Oke, jadi A kali 18 itu jadi 18A. Nah, ini hati-hati Sobat Denpasar mengajar, ini 10 kali. Nah, harus dikurung ya. Jadi 10 dikali dalam kurung A dikurangi 32 derajat. Hati-hati di sini ya, jangan sampai salah. Kemudian kita lanjutkan 18A. Kalau kita buka kurungnya, berarti kita harus mengalihkan semuanya dengan 10 ya. Jadi 10 kali A jadi 10A. 10 kali min 32 derajat itu jadi min 320 derajat. Oke, sampai di sini paham Sobat Denpasar mengajar? Kalau sudah, kita lanjutkan yang mempunyai variabel A. Silakan Sobat Denpasar mengajar kumpulkan jadi satu. Nah, di sini Bapak akan kumpulkan di sebelah kiri sama dengan. Jadi di sini jadi 18A dikurangi 10A sama dengan. Nah, di sini tetap berapa? Minus 320 derajat. Oke. 18A dikurangi 10A berapa Sobat? 8A sama dengan minus 320 derajat. Nah, berapa A-nya Sobat? A-nya adalah minus 320 derajat dibagi 8. Berapa ini? Minus 320 derajat dibagi 8 adalah 32 dibagi 8 aja berapa? 4. Jadi minus 40 derajat. Nah, minus 40 derajat berapa? Nah, karena dia menunjukkan angka yang sama, berarti minus 40 derajat Celcius, atau boleh juga minus 40 derajat Fahrenheit. Ya, jadi demikian Sobat Denpasar mengajar pembahasan soal yang pertama. Kapan termometer Celcius dan termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Jadi jawabannya adalah pada saat angkanya adalah minus 40 derajat Celcius atau minus 40 derajat Fahrenheit. Oke, sebentar kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Oke, Sobat Denpasar mengajar, kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Oke, kita langsung aja baca soal yang kedua. Kapankah termometer Fahrenheit menunjukkan angka 2 kali termometer Celcius? Ya, jadi kalau soal yang pertama, termometer Fahrenheit angkanya sama dengan termometer Celcius. Nah, di soal yang kedua ini, termometer Fahrenheit menunjukkan angka 2 kali termometer Celcius. Oke, Bapak langsung aja membahasnya. Jadi tetap Sobat Denpasar mengajar, untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama kali menggambar termometernya. Oke, kita gambar 2 buah termometer. Ya. Yang pertama tetap termometer Celcius, yang kedua adalah Fahrenheit. Kemudian Sobat Denpasar mengajar berikan titik bawah dan titik atasnya. Celcius di bawah adalah 0 derajat, yang titik atas adalah 100 derajat. Kalau Fahrenheit berapa? Di bawah 32 derajat, di atas 212 derajat. Terus berikutnya garis Sobat
Denpasar mengajar ya, tetap sama ya. Nah, yang membedakan apa? Katanya termometer Fahrenheit menunjukkan angka 2 kali termometer Celcius. Ya. Nah, bagaimana kita memisalkan variabelnya di sini? Jadi kita misalkan aja di Celcius itu A. Berarti di Fahrenheit itu jadi berapa? 2A. Ya. Jadi Fahrenheit nanti 2 kali dari Celcius. Nah, langkah berikutnya akan sama dengan langkah yang di soal 1 tadi. Oke, kita buat persamaannya. Nah, tetap sama ya. Tapi di sini jadi berapa? Oke, ini Bapak ternyata dari Fahrenheit dulu, boleh. 2A dikurangi 32 derajat dibagi. Oke. Jadi batas atas dikurangi batas bawah. 212 derajat dikurangi 32 derajat sama dengan. Nah, baru ke Celcius. Kalau sobat Denpasar mengajar dibalik Celcius dulu baru Fahrenheit, sama saja ya. Jadi A dikurangi 0 derajat dibagi batas atas kurang batas bawah. Ya. 100 derajat dikurangi 0 derajat. Oke. Sobat Denpasar mengajar, kita coba selesaikan. 2A dikurangi 32 derajat. Nah, ini jadi berapa? 212 derajat dikurangi 32 adalah 180 derajat. Yang di sebelah kanan jadi A dibagi 100 derajat. Sama dengan soal yang pertama. Jadi silakan disederhanakan penyebutnya. Oke, kita kurangi atau kita hapus nolnya yang di belakang. Masing-masing kita hapus ya. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. 2A dikurangi 32 derajat dibagi 18. Di sini jadi A dibagi 10 ya. Nah, langkah berikutnya apa Sobat Denpasar mengajar? Kalau sudah paham tadi dengan soal yang pertama? Ya? Betul ya. Jadi Sobat Denpasar mengajar silakan mengalihkan sila. Oke. Jadi 10-nya nanti sobat kalikan dengan, ingat kurung ya, 2A min 32 derajat. Sekali lagi Sobat Denpasar mengajar, ingat dalam kurung 2A min 32 derajat. Kemudian 18-nya dikalikan A. Jadi 18 kali A jadi apa? 18A. Langkah berikutnya apa? Membuka kurung. Jadi mengalihkan dengan 10. Jadi 10 kali 2A menjadi 20A. 10 kali min 32 derajat berapa? Min 320 derajat. Sama dengan berapa sobat? 18A. Oke. Langkah berikutnya apa kira-kira ini? Ya. Kita kumpulkan yang mengandung variabel A. Jadi di kanan ada 20A, di kiri ada 20A, di kanan ada 18A. Jadi kita kumpulkan ya, boleh dikumpulkan di kiri, boleh juga dikumpulkan di kanan. Oke, Bapak kumpulkan di kanan. Jadi di kiri akan tetap minus 320 derajat, di kanan 18A dikurangi 20A. Ini jadi berapa? Masih tetap minus 320 derajat. Ini jadi 18A dikurangi 20A jadi berapa? Minus 2A. Oke, kalau sudah dapat seperti ini tinggal mencari A-nya. A-nya jadi berapa? Minus 320 dibagi minus 2. Minus dibagi minus
jadi plus. Jadi tinggal 320 dibagi 2 adalah 160 derajat. Jadi kesimpulan kita apa? Ya. Kapankah termometer Fahrenheit menunjukkan angka 2 kali termometer Celcius? Jadi di sini nanti hasilnya adalah 160 derajat Celcius yang Fahrenheit berarti 2 kalinya. 2 kali 160 adalah 320 derajat Fahrenheit. Tergantung dari kalau misalnya dalam pilihan ganda yang mana diketahui, apakah 160 derajat Celciusnya atau 320 derajat Fahrenheit. Jadi demikian Sobat Denpasar Mengajar, pembahasan kali ini mengenai konversi suhu bagian yang ketiga. Sekian dari Bapak, dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.